Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babun ijra'u ahkamin nas ala zahir wa sarairuhum ila Allah ta'ala. Bab menghukumi manusia secara lahir dan batin mereka dikembalikan kepada Allah. Bab menghukumi manusia secara zahirnya, secara lahir. Adapun batinnya atau hatinya dikembalikan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Maka apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, lepaskanlah mereka dan jangan memerangi mereka. Surat At-Taubah ayat yang kelima dibawakan Al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk menghukumi manusia, untuk menilai seseorang secara zahirnya, secara lahirnya. Adapun batinnya
ataupun hatinya dikembalikan kepada Allah. Ayat ini menjelaskan siapa yang masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam, bertaubat, artinya dia meninggalkan kekufurannya, meninggalkan kesyirikannya, dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu ia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Maka orang tersebut tidak boleh diperangi. Orang tersebut harus diberi jaminan aman oleh kaum muslimin, karena dia sudah bertaubat dan menyatakan masuk Islam, kemudian membuktikannya dengan mendirikan sholat serta membayar zakat. Adapun batinnya yang mengetahui hanya Allah. Bisa jadi orang tersebut masuk Islamnya ikhlas, dan bisa jadi masuk Islamnya karena takut dibunuh, seperti orang-orang munafik yang masuk Islam karena takut dibunuh atau takut diperangi oleh kaum muslimin. Maka bagaimana sikap kita? Sikap menilai seseorang, menghukumi seseorang secara lahirnya. Kalau lahirnya muslim, maka kita mengatakan dia adalah muslim. Adapun batinnya dia pura-pura Islam, yang mengetahui demikian, yang mengetahui batin seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan siapa yang menyatakan Islam, maka dia tidak boleh diperangi. Siapa yang menyatakan masuk Islam dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka ia tidak boleh diperangi. Sebaliknya, siapa yang tidak mendirikan sholat, siapa yang tidak mendirikan sholat, kemudian enggan membayar zakat, maka dia diperangi. Dia diperangi. Di umat Islam yang tidak mau mendirikan sholat dan juga tidak mau menunaikan zakat, dia diperangi. Dan yang memerangi mereka adalah waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Siapa yang tidak mau mengerjakan sholat karena mengingkari. Jadi siapa yang tidak mau sholat karena mengingkari, mengatakan Islam sholat tidak wajib, yang penting syahadat saja sudah cukup. Dia mengingkari kewajibannya sholat, maka dia diperintahkan untuk bertaubat. Kalau tidak, dia dibunuh.
oleh waliul amr dalam keadaan murtad. Dibunuh murtad karena meyakini dan mengingkari kewajiban sholat, meyakini sholat tidak wajib. Siapa yang demikian berarti dia mendustakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun siapa yang mengimani wajibnya sholat, tetapi dia enggan mengerjakan sholat karena syahwatnya, tapi dia meyakini kewajiban sholat, tetapi dia meninggalkan karena malas. Bagaimana sikap waliul amr kepada orang tersebut? Orang tersebut dimintai bertaubat dan diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau dia tetap malas, dia dibunuh. Hukumnya dibunuh. Meninggalkan sholat, hukumannya dibunuh. Tetapi dia dibunuh bukan sebagai orang yang murtad. Dibunuh untuk menegakkan hukuman. Apabila orang yang berzina dibunuh, berzina hukumannya dibunuh. Sedangkan meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat dosa yang paling besar setelah kesyirikan, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua, lebih besar dosanya daripada riba, lebih besar dosanya daripada semua dosa besar selain kesyirikan, selain kekufuran dan kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang kufur kemudian masuk Islam, perjanjian kita itu sholat. Antara kita dan orang musyrik yang membedakan adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah melakukan kekufuran. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah melakukan kekufuran. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa meninggalkan sholat. Sehingga waliul amr, pemerintah yang menegakkan hukum Allah, diperintahkan bagi siapa yang tidak sholat supaya ditegakkan hukuman, diminta bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dia dihukum bunuh. Adapun membayar zakat ada perinciannya. Jadi bagi siapa yang enggan membayar zakat, apabila yang enggan membayar zakat adalah individu, maka hukumannya zakatnya diambil secara paksa. Kemudian hartanya dirampas setengahnya. Siapa yang tidak mau membayar zakat, yang dimaksud adalah zakatul mal. Apabila dia tidak mau membayar zakat, hukumannya bagi waliul amr mengambil hartanya, zakatnya secara paksa. Kemudian hartanya diambil separuhnya
supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat, fa inna akhiduhu wa syatra malihi. Kita akan mengambil hartanya. Artinya zakatnya diambil dengan paksa. Dan kita mengambil separuh hartanya sebagai hukuman. Dan yang menegakkan ini semuanya adalah pemerintah atau waliyul amr. Apabila ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan di dalam Al-Quran antara salat dan zakat. Dan zakat ini adalah haknya harta, hakul mal. Sehingga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar saja tidak setuju awalnya. Umar berkata, "Kaifa tuqatilun nasa?" Bagaimana engkau memerangi orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "La uqatilanna." Aku akan memerangi kaum yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Zakat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan aw anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau membayar zakat walaupun seekor kambing yang biasanya dibayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memerangi mereka karena mereka menolak membayar zakat. Umar berkata, "Wallahi, demi Allah, aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala melapangkan Abu Bakar untuk berperang. Fa'araftu annahu al-haq." Aku menyadari itulah yang kebenaran. Itulah kebenaran yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Mas'ud berkata, kita para sahabat tidak suka di awal perperangan. Kemudian kita bergembira kesudahannya. Awal-awalnya kita tidak setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada akhirnya kita bergembira dengan apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dinamakan As-Siddiq. Dinamakan As-Siddiq karena teguhnya di dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang enggan membayar zakat, hartanya dirampas separuhnya oleh waliul amr. Dan apabila mereka memiliki kekuatan, hendaklah waliul amr memerangi mereka. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena zakat ini apabila tersebar dengan maksimal, tidak ada kemiskinan di dunia. Apabila zakat ini tersebar dengan maksimal, artinya kaum muslimin sadar akan wajibnya zakat, maka tidak ada kemiskinan. Tetapi rata-rata orang yang diberi kelebihan harta enggan membayar zakat, sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana akibat kaum muslimin enggan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi untuk menjelaskan perintah menilai manusia secara lahir, secara zahir. Adapun batinnya
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersahadat, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Wa yuqimus salata, supaya mereka menegakkan salat dan supaya mereka membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka bersahadat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, berarti mereka telah melindungi dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran dan faedah yang penting. Yang pertama, masyru'iyatul jihad fi sabilillah, disyariatkannya jihad di jalan Allah. Disyariatkannya jihad di jalan Allah. Jadi jihad adalah syariat yang berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang munafik. Tidak ada yang menolak syariat jihad kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang terhina. Karena syariat jihad adalah syariat yang agung, dan syariat jihad akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke dunia, dan Nabi Isa akan berjihad bersama kaum muslimin, memerangi kezaliman, memerangi kekufuran, kesyirikan, dan memerangi pasukannya Dajjal. Jadi syariat jihad berlaku sampai hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jihada li maslahatin nas, bahwasannya syariat jihad adalah kebaikan bagi manusia. Syariat jihad adalah kebaikan bagi manusia. Dari mana kebaikannya? Coba direnungkan. Jihad kan berperang, kok baik? Baiknya dari mana? Bagaimana? Coba dijawab. Syariat jihad baik untuk manusia. Kalau untuk menegakkan la ilaha illallah jelas. Bagaimana, apa manfaatnya jihad bagi manusia? Apa manfaatnya adanya jihad bagi manusia? Silakan Bang Riyadi. Kemana penjawab kayaknya? Bang Miko monggo. Hah? Gimana? Apa manfaatnya jihad bagi manusia? Jihad kan perang kok manfaat gitu loh. Jadi apa manfaatnya jihad? Hah? Iya, menghilangkan kezaliman. Ada lagi. Jadi apa manfaatnya? Hah?
Ia menegakkan syariat Islam, memberantas kesyirikan, kekufuran. Tapi maslahat yang dirasakan pribadi, individu. Dengan adanya jihad, orang-orang kafir pada masuk apa? Islam. Ini adalah manfaat yang paling besar, supaya mereka takut diperangi. Dan apabila mereka masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Jadi apabila mereka masuk Islam dengan adanya syariat jihad, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari siksa neraka jahanam. Sekiranya tidak ada syariat jihad, orang-orang kafir tetap dalam keadaan kekufurannya, tidak tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ini satu. Kemudian maslahat jihad, kebaikan jihad untuk orang kafir yang tetap kufur. Jadi dengan adanya jihad mereka terbunuh. Paling tidak untuk meringankan apa? Siksanya. Kalau mereka orang kafir panjang umurnya, tambah semakin apa? Berat siksanya. Ini orang kafir semakin panjang umurnya, semakin berat siksanya. Jadi jihad ini maslahat untuk manusia supaya masuk surga, atau kalau tidak supaya diringankan siksanya di mana? Di neraka. Jadi mereka menganggap jihad itu membunuh. Tidak. Jihad itu mengajak orang untuk masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan panglima-panglima perang sebelum berjihad mengajak mereka dulu masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka mereka tidak boleh diperangi. Ini tujuan utama. Tujuan utama jihad adalah untuk mengajak manusia masuk Islam, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukan untuk menumpahkan darahnya orang-orang kafir. Tujuan utamanya bukan itu. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, baru mereka diperintahkan membayar upeti, membayar jizyah. Apabila mereka membayar upeti, mereka akan mendengarkan dakwah Islam. Awalnya mereka tidak mau masuk Islam karena dipaksa, apa karena takut diperangi. Akhirnya bayar apa? Upeti, tetap kufur. Kemudian apabila mereka berada di wilayah Islam, setiap hari mendengarkan dakwah Islam. Diharapkan tersentuh hati mereka supaya masuk Islam. Kalau bayar upeti tidak mau, baru diperangi. Dan yang diperangi ini pun maslahat bagi mereka, supaya tidak semakin berat siksanya di neraka jahanam. Dikarenakan orang-orang kafir apabila semakin panjang umurnya, semakin berat hukumannya, semakin berat siksanya di neraka jahanam. Wal iyadu billah. Dengan demikian syariat jihad itu adalah kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk umat Islam, bahkan kebaikan untuk orang-orang kafir. Karena jihadnya Islam itu la ilaha illallah. Adapun perangnya orang kafir untuk menjajah, untuk mengambil hasil bumi negara tersebut yang dijajah. Ini perangnya orang kafir, tujuannya tujuan duniawi. Adapun jihad di dalam Islam tujuannya adalah tujuan ukhrawi, untuk menyelamatkan orang-orang kafir supaya tidak masuk neraka. Masuklah ke dalam Islam. Karena kadang-kadang orang itu harus dipaksa, diancam supaya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiballahu, Allah itu heran, liqaumin, terhadap kaum yang masuk surga dengan belenggu.
yadkhulunal jannata bisalasil. Artinya apa? Mereka masuk surga dengan belenggu. Apa maksudnya? Mereka awalnya masuk Islam itu terpaksa karena takut diperangi. Setelah itu merasakan indahnya Islam. Kemudian mereka masuk Islam dengan sukarela, dengan hati, dengan ridho dan dengan rasa cinta. Lalu mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada akhirnya masuk surga. Allahu Akbar. Awalnya dibelenggu, artinya hatinya membenci Islam karena tidak mau masuk Islam. Tetapi pada akhirnya senang dengan syariat Islam yang indah, senang dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Islam ini sesuai dengan fitrah. Maka orang-orang yang hatinya bagus akan tersentuh. Yang sebelumnya terpaksa, pada akhirnya masuk Islam dengan sukarela, dengan cinta, dengan bahagia, dengan ridho, lalu meninggal dunia dalam keadaan tersebut, pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu semua adalah hikmah dari syariat jihad di jalan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, menghukumi manusia atau menilai manusia secara lahir. Jadi mereka yang masuk Islam karena takut diperangi, kadang-kadang mereka, mungkin kita merasakan atau kaum muslimin merasakan Islamnya mereka itu kurang dengan sukarela. Itu tidak boleh kita menilai mereka. Islammu tidak sah karena kita tidak mengetahui hakikat apa? Hati manusia. Kalau mereka sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lalu salat dan zakat, berarti mereka hukumnya apa? Hukum muslim. Tidak boleh dikatakan kamu itu pura-pura saja, tidak boleh. Yang mengatakan pura-pura itu hanya Allah saja. Kita wajib menilai manusia secara lahir, secara zahir. Yang nampak Islam, ya biarkan mereka mempelajari Islam secara bertahap. Karena terkadang ada mu'alaf masuk Islam tujuannya untuk menikah, tidak apa-apa diterima. Hukumnya hukum muslim, lalu diajarkan Islam supaya Islamnya benar-benar karena Allah, bukan karena apa? Menikah. Hukumnya apa? Hukumnya muslim. Yang tahu hati mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Larangan memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan apa? Dalil. Ada orang yang baik, masya Allah, meninggal dunia, mulia sekali meninggal dunianya. Kita berdoa semoga fulan husnul khotimah, semoga masuk surga. Kita husnudzon. Tetapi memastikan tidak boleh. Fulan pasti masuk surga, fulan saya bersaksi, fulan pasti husnul khotimah, pasti tidak boleh. Husnudzon, berharap, mendoakan, ini tidak apa-apa. Demikian pula ada orang yang meninggal dunia maksiat, minum minuman keras di bulan Ramadan, lalu kecelakaan, meninggal dunia, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah.
Jangan sampai kita meninggal dunia seperti itu. Apa meninggal dunianya su'ul khotimah, karena kita melihatnya dia meninggal dunia bermaksiat. Ini su'ul khotimah. Tapi kita memastikan fulan pasti apa? Di neraka. Ini tidak boleh. Memastikan itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu yang gaib. Bisa jadi orang tersebut sebelum meninggal dunia beristighfar, belum tahu kita. Bisa jadi kecelakaannya menghapus apa? Dosa-dosanya. Yang jelas kita tahu meninggalnya su'ul khotimah. Kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Habis minum kok meninggal dunia. Ini buruk. Tetapi memvonis pasti masuk neraka. Tidak boleh ada orang meninggal dunia bunuh diri. Ini meninggal dunia yang tidak baik. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah. Tapi memastikan fulan pasti apa? Masuk neraka. Ini tidak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tufail ibnu Amr. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Tufail ibnu Amr. Tufail ini pimpinan suku Daus yang ada di Yaman, dan Abu Hurairah dari Ad-Dausi. Tufail ini masuk Islam bersama sahabatnya tadi. Kemudian sahabatnya sakit, tidak sabar. Lalu dia memotong urat nadinya. Dia memotong urat nadinya lalu meninggal dunia. Masuk Islam, bunuh diri, dan meninggal dunia. Lalu di malam hari, suatu malam Tufail ini bermimpi bertemu dengan temannya. Tufail bermimpi melihat temannya. Ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan terhadapmu? Kamu mendapatkan balasan apa? Dia berkata, Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku hijrah. Allah mengampuni dosa-dosaku karena hijrahku di jalan Allah. Kemudian Tufail melihat sahabatnya tadi menutupi tangannya. Kenapa tanganmu? Dia berkata, tanganku seperti ini karena Allah berfirman, la uslihu ma absata. Aku tidak akan memperbaiki apa yang kau rusak. Karena dia meninggalnya dengan apa? Bunuh diri. Jadi tangannya yang dirusak tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tufail bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma liyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunkanlah kedua tangannya. Ya Allah, kedua tangannya ampunkanlah. Ya Allah, ampunkanlah kedua tangannya. Jadi orang ini bunuh diri, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa? Dosanya. Karena Tufail menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrir. Ceritanya tadi, ceritanya Tufail. Jadi kembali kepada pembahasan, janganlah memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan apa? Dalil. Kalau kita bertanya, Bilal masuk surga pasti, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh, karena ada apa? Ada dalilnya khusus Bilal di surga. Ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita melihat orang itu soleh, masya Allah, kita berdoa, kita mengharapkan. Maka pernyataan masyarakat Padang kuburi mbah saya itu tidak boleh. Almarhum itu tidak boleh. Kalau diganti doa rahimahullah, semoga Allah merahmati mbah saya, semoga kuburan mbah saya Padang, nah, ini tidak apa-apa, berdoa. Tapi kalau memastikan Padang kuburi mbah, sampean tahu tak? Kalau kuburan mbah jenengan itu terang dan padang. Kalau orang kuburannya terang, berarti dia dijamin masuk surga. Itu tidak boleh.
Karena kita tidak mengetahui yang apa? Yang gaib. Itu orang yang lancang. Jadi kita tidak tahu. Maka kita mendoakan. Kita kalau cerita, mbah saya dulu, semoga kuburannya diluaskan oleh Allah, berwasiat kepada saya. Ini bagus. Berdoa bagus. Tapi kalau memastikan, ini yang tidak boleh. Almarhum itu memastikan yang telah dirahmati. Diganti rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Sekarang bahkan orang kafir saja ada julukannya almarhum. Orang kafir kok dikatakan almarhum, dari mana? A'udzubillah. Ini menunjukkan pentingnya belajar agama supaya kita tidak keliru di dalam mengatakan sesuatu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.